Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dosen, Bapak Komar. Izinkan kami dari kelompok kelompok 5. kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang instalasi dan konfigurasi FTP server menggunakan VPS Neo Live Business Geo yang beranggotakan kelompok dengan Mas Bagus Wahyu Santoso, dengan saya Bayu Eko Prasetyo, Mas Ahmad Royan Rambe, dan Mas Hafid Nur Hidayat. Pendahuluan. Cloud computing, sering diterjemahkan sebagai komputasi awan, adalah model penyediaan layanan komputasi melalui internet. Sederhananya, alih-alih memiliki perangkat keras yang perangkat lunak sendiri untuk menjalankan aplikasi dan menyimpan data, Anda dapat mengakses semua melalui internet. Bayangkan semua sumber daya teknologi informasi yang Anda butuhkan seperti server, penyimpan data, basis data, jaringan, dan perangkat lunak tersedia bagi Anda di awan. Teori FTP, File Transfer Protocol. Protokol yang digunakan untuk mentransfer file antara klien dan server melalui jaringan. FTP memungkinkan pengguna untuk mengupload dan mengunduh file dengan mudah. 2. VPS, Virtual Private Server. Layanan hosting yang memberikan pengguna kontrol penuh atas server virtual yang terisolasi, memungkinkan konfigurasi dan pengolahan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan share hosting. Ya, nomor 2 akan dijelaskan oleh Mas Bagus. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mas Bayu. Mohon izin, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah pengecekan IP public. Pengecekan IP public perintahnya adalah IP spasi A. Nah, perintah ini digunakan untuk mengecek IP public, di mana IP public ini harus dapat diakses dari mana saja dengan catatan VPS sudah terhubung ke internet. Lalu berikutnya adalah update system. Perintahnya adalah apt spasi update. Nah, ini digunakan untuk melakukan pembaruan sistem untuk memastikan semua paket perangkat lunak terbaru dan keamanan yang diperbarui. Berikutnya instalasi FTP server. Nah, perintahnya adalah app spasi install spasi vsftpd. Jadi vsftpd ini adalah Very Secure FTP Diamond, salah satu aplikasi FTP server yang terkenal karena keamanannya dan kemudahan penggunaannya. Ini memungkinkan pengaturan yang fleksibel dan performa yang baik. Lalu berikutnya adalah backup konfigurasi. Nah, perintahnya cp spasi slash etc slash vsftpd titik conf slash etc slash vsftpd titik conf titik backup. Nah, ini digunakan untuk membuat file backup dari konfigurasi vsftpd sehingga terdapat dua file dengan nama berbeda tapi isinya sama. Jadi ini sangat penting untuk jadi kalau misalkan ada kesalahan konfigurasi, kita punya backupan gitu. Jadi dapat dipulihkan ke settingan yang sudah stable gitu ya. Jadi nggak perlu kalau ada kesalahan, jadi nggak perlu ngacak-ngacak lagi gitu. Jadi udah ada backupannya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan kami, Mas Kafit. Silakan Mas Kafit. Ya, terima kasih Mas Bagus. Izin lanjut Bu dosen. Selanjutnya adalah konfigurasi VSFT PD. Perintahnya yaitu nano spasi
/etc/psftpd.conf. Deskripsinya untuk mengedit file konfigurasi VSFTPD agar dapat berfungsi sebagai FTP server tersebut. Baris kode yang harus diaktifkan. Yang pertama listen sama dengan no. Yang kedua listen IP versi 6 sama dengan yes. Selanjutnya yang ketiga anymouse underscore enable sama dengan no. Yang keempat local underscore enable sama dengan yes. Yang kelima write underscore enable sama dengan yes. Yang ketujuh local underscore unmax sama dengan 022. Yang ketujuh anon underscore upload underscore enable sama dengan yes. Yang ke-8 anon underscore mkdir underscore white underscore enable sama dengan yes. Yang ke-9 dir message underscore enable sama dengan yes. Yang ke-10 use underscore local time sama dengan yes. Yang ke-11 xverlog underscore enable sama dengan yes. Yang ke-12 connect underscore from underscore port underscore 20 yes. Yang ke-13 truth underscore local underscore user sama dengan yes. Yang ke-14 secure underscore truth underscore dir sama dengan /var /run /vsftpd /mpt. Selanjutnya yang ke-15 pam underscore service underscore name sama dengan vsftpd. Yang ke-17 rsa underscore cert underscore file sama dengan /etc /ssl /crts /ssl strip cert strip snack oil .pem. Selanjutnya rsa underscore private underscore key underscore file sama dengan /etc /ssl /private /ssl strip crt strip snack oil.key. Terakhir sssl underscore enable sama dengan no. Kemudian ada tambahan juga perintah yang pasv underscore enable sama dengan yes. V underscore min underscore port sama dengan 10.000. Selanjutnya pasv underscore max underscore port sama dengan 10.100. Selanjutnya allow readable sama dengan chrot sama dengan yes. Oke, yang ketujuh restart FTP server. Perintah yang kita gunakan yaitu sistem ctl spasi restart spasi vsftpd. Penjelasannya untuk memastikan perubahan konfigurasi yang kita lakukan dibaca oleh sistem. Oke, 8 menambahkan pengguna. Perintahnya user add strip m bbrk passwordnya bbrk. Perintah ini digunakan untuk menambahkan pengguna baru dengan nama bbrk dan mengatur kata sandi. Pengguna ini akan memiliki akses ke FTP server. Oke. Selanjutnya nomor 9 akan dijelaskan oleh teman saya Mas Ahmad Royan. Silakan Mas. Ya, untuk nomor 9 ini pengaturan firewall. Perintahnya itu ufw allow 20
/tcp ufw allow 21/tcp. Teori ini sistem keamanan yang mengontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluar, mengizinkan port 20 dan 21 penting untuk akses FTP, di mana port 21 dengan untuk kontrol dan port 20 untuk transfer data. Akses ke FTP. Perintahnya FTP localhost. Deskripsinya mengakses server FTP dengan menggunakan username dan password yang telah dibuat sebelumnya, yang itu username BBRK dan password BBRK juga. Untuk kesimpulannya, ringkasan proses di atas, pengecekan kesiapannya dimulai dengan pengecekan IP publik untuk memastikan koneksivitas dan pembaruan sistem untuk menjaga keamanan dan stabilitas. Kedua, instalasi dan konfigurasi. Instalasi PSFTPD dengan sebagai FTP server yang andal diikuti dengan konfigurasi yang tepat untuk memastikan keamanan dan fungsionalitas langkah-langkah konfigurasi termasuk pengaturan izin pengguna dan parameter keamanan. Tiga, pengelolaan pengguna. Penambahan penggunaan baru untuk mengakses FTP server memastikan bahwa hanya pengguna yang diotorisasi yang dapat mengakses dan memodifikasi file. Keempat, pengaturan keamanan konfigurasi firewall untuk mengizinkan lalu lintas pada port yang diperlukan memastikan bahwa server FTP dapat diakses dengan aman dari jaringan eksternal. Pentingnya setiap langkah keamanan dan efisiensi. Setiap langkah dirancang untuk memastikan bahwa server FTP tidak hanya berfungsi dengan baik, tapi juga aman dari akses yang tidak sah. Pengaturan yang tepat membantu dalam mencegah potensi ancaman keamanan. Fleksibilitas dan kontrol. Dengan menggunakan virtual private server, Anda memiliki kontrol penuh atas lingkungan server, memungkinkan penyesuaian yang sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda. Hasil akhir dari pembuatan server FTP ini, setelah mengikuti semua langkah server FTP, Anda siap digunakan, memungkinkan transfer file yang efisien dan aman antara klien dan server. Ini memberikan solusi yang handal untuk kebutuhan berbagi file dalam jaringan. Rekomendasinya pemilihan berkala. Disarankan untuk melakukan pemilihan dan pembaruan sistem secara berkala untuk memastikan server tetap aman dan fungsi optimal. Monitoring dan audit. Melakukan monitoring dan audit secara rutin untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dan memastikan kepatuhan. Ya, kepatuhan terhadap kebijakan keamanan. Dan untuk selanjutnya saya akan melakukan demo untuk setup instalasi TP server. Nah, saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Suaranya muncul kan suara saya? Iya, Iya, jelas Mas. muncul Mas. Ya. Pertama, di halaman dashboard yang kita pakai ini menggunakan Bisnet GeoCloud. Di dashboardnya ini sebelumnya sudah dibuatkan juga di awal ini servernya dengan spesifikasi yaitu untuk CPU-nya 1 core dan memori RAM-nya 1 GB dan internal storage-nya 60 GB. Untuk operation system yang kita pakai ialah Ubuntu versi 22.04. Saat ini server yang sedang kita lihat ini posisinya sedang stop. Kalau kita ping lagi saat sedang stop ini ke IP public yang tertera di sini, sepertinya tidak bisa di-read. Kita coba tes. Kenapa ini sudah dapat IP public? Karena untuk versi Neoled sendiri sudah diberikan IP public setelah pembuatan server tersebut. Ya, destination host tersebut. IP hostnya tidak ditemukan dikarenakan server belum dihidupkan. Setelah server dihidupkan,
sebelumnya kita open console untuk virtual mesinnya. Setelah itu, kita coba tes ping lagi ke public yang tadi. Ya, sudah reply ya, dikarenakan servernya sudah dihidupkan. Untuk meremote dari SSH, kita menggunakan putih untuk menginstal FTP server. Kita pakai alamat IP public yang diberikan. Setelah itu kita copy untuk akses ke VPS-nya, Virtual Physical Server, menggunakan SSH, kita perlu authentication dan kredensial. Terus, nah, private key ini sudah dibuat sebelumnya pas saat pembuatan server. Dan klik open, lalu kita masuk lagi untuk melakukan open. Dan untuk login as, kita memakai console access, yaitu yang di bawah ini. BBRK, load computing, dengan password, dan sudah. Karena kenapa langsung masuk ke halaman dashboardnya? Karena kita sudah menggunakan private key. Kecuali kita tidak menggunakan private key, dia memerlukan password untuk masuk ke konsol virtual private server. Lalu kita jalankan. Pertama kita membersihkan dulu dengan clear. Lalu kita jalankan script di atas ini. Untuk itu kita cek dulu sebelumnya IP.a, IP spesial A, untuk mengecek IP publik kita sudah sesuai. Dan ternyata sudah sesuai. Kita lakukan clear kembali. Setelah itu kita lakukan update sistem dengan script seperti apt spasi update. Lalu kita jalankan. Dan hasilnya down. Lalu kita clear kembali untuk refresh yang sebelumnya kita pakai. Itu kita install PSVT servernya dengan script apt install vs apt install ftpd itu cp etc esftpd connect etc esftpd nf backup. Oke, kita tambah sudo itu nano sudo nano tc esftpd titik nf
thread kita jalankan, local max kita jalankan, kanan upload kita jalankan, kanan mekadir kita jalankan, dir message kita jalankan, sudah jalan, push local time kita di jalan, server udah jalan, connect from juga, Jaharut lokal, dari connect from part 20, Jaharut, harus masih paling bawah. Nah, sini Jaharut local user, yes, secure root, secure Jaharut aktif juga, udah jalan, spam juga, RSA-nya juga. Oke, sudah. Terus kita tambahkan di sini untuk penambahan script komen. Pasti score enable dengan yes. Pasti score min port 10.000, pasti max port semenangan 2010. Allow alright ambil Jaharut dengan yes. Oke, kita klik add. Oke, kita sudah meng-write 164 file yang di atas ini. Kita lakukan kembali ke halaman sebelumnya. Kita klik exit, Ctrl X. Nah, habis itu kita clear kembali. Habis itu setelah itu kita lakukan perintah sistem untuk mereset agar sistem berjalan dengan agar yang kita lakukan sebelumnya terbaca oleh sistem. Sistem CTL restart VSRTPD. VSRTPD 2. Oke, auto detection complete. Kita clear kembali, kita masukkan user add. Oke, sudah ada kan? Sudah dibikin. Terus kita lakukan password-nya, BBRK, ini password-nya, BBRK juga successfully. Kita keluar CD S.
Kemudian share. UFW 20 CP. Oke, sudah diupdate. Kita masuk ke FTP server. Oke, kita close dulu. Kita belum melakukan yang port 21-nya. Halo, 21 TCP. Oke, sudah masuk ke FTP. Exit FTP server ya, localhost. BBR-nya, BBR-nya. Oke, sudah masuk. Setelah install server sudah selesai, FTP server sudah selesai, kita coba lakukan pengetesan pengiriman folder ya. Dengan host yang IP public yang sudah dibuat dan username BRK dan password juga sama. Kita portnya 21. Quick connect, share password dan accept. Oke, sudah ketemu. Nah, sudah tampil ya untuk FTP servernya. Kita buat folder di sini, directory, namanya dokumen. Oke, sudah muncul dokumen. Kita coba transfer file ya. Misal kita file yang ringan aja, yang UUID. Kita lakukan transfer. Oh, drag and drop. Kita lakukannya dengan drag and drop untuk pengiriman dari internal device laptop saya ke server FTP. Untuk dari saya untuk mendemokan instalasi dan konfigurasi FTP server sudah selesai. Terima kasih Pak Komar. Oke. Dilanjut dengan Mas Kafid untuk penutup dalam presentasi kali ini. Oke, terima kasih Mas Ryan atas penjelasannya untuk pembuatan FTP server. Pak dosen, demikian presentasi kami. Semoga bisa menjadi tugas dengan nilai yang baik. Oke, tidak ada kata-kata terakhir dari saya, tidak ada orang yang gagal, hanya ada orang yang berhenti. Jadi selama kita tidak berhenti, kita tidak akan menemukan kegagalan. Kita harus terus mencoba sampai berhasil. Demikian, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.